Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dalam berkahnya, dalam lautannya. Hadirin semuliakan, apa sebenarnya niat itu? Apa sebenarnya niat dan siapa yang sebenarnya berniat? Dan bagaimana caranya agar niat itu disebut ikhlas atau niat itu disebut niat yang tidak ada hijab di situ. Nah, niat itu sebenarnya terbit daripada iradah, kehendak. Nah, kehendak ini adalah sifat Allah. Nah, ketika kita niat biasa saja atau melafatkan suatu niat, misal dalam bahasa Indonesia, saya niat mau makan. Saya niat mau makan dengan dilafatkan ataupun di dalam hati. Namun ketika kita mengatakan saya niat mau makan atau ada sedikit kehendak, ada sedikit kehendak begini, saya mau makan deh, atau sebelum berkehendak itu, namun tidak di dalam kesadaran bahwa yang berniat itu Rasulullah, yang berniat itu adalah sifat Allah, yang berniat itu hakikatnya adalah Allah Ta'ala, tidak sadar seperti itu, maka itu adalah niat yang terhijab. Kenapa bisa terhijab? Pertanyaannya, kenapa bisa terhijab? Kenapa? Karena dalam posisi adanya kehendak itu tidak di dalam kesadaran. Artinya begini, kesadaran yang dimaksud di sini bukan kita sadar ketika seperti biasa ini, bukan ketika sadar berjalan, sadar sedang menyetir mobil, tidak, bukan hanya itu. Kita sadar bahwa kita tidak tidur, bukan. Kita mengetahui bahwa kapan kita tidak sadar. Ketika kita bangun dari tidur, itu sadar terus sampai tidur kembali. Bukan sadar itu yang dimaksud, hadirin. Sadar yang dimaksud di sini adalah ketika dalam kesadaran Allah, rasa kesadaran Allah itu. Artinya ketika saya mau makan, nah sayanya di sini, nah sadarnya Allah di situ. Bukan tidak sadar apa-apa, bukan tiba-tiba tak baru tidak ada dalam kesadaran Allah di situ, tapi itu adalah kesadaran kita. Paling tidak melebur kepada kesadarannya Rasulullah, karena Rasulullah ini tidak lain daripada zat Allah. Rasulullah ini sifat Allah, jadi sifat ini tidak lain daripada zatnya. Jadi hakikatnya zat itu sendiri yang berniat. Kenapa? Kenapa tidak dikatakan bahwa kita yang berniat? Bagaimana bisa kita berniat? Bagaimana mungkin bisa kita berniat? Yang berniat itu hanya perasaan kita, pikiran kita saja, merasa-merasa doang. Nah, ini yang mau dikembalikan. Dikembalikannya bukan hanya diketahui saja, di ilmu, di kepahaman, bukan. Oh, saya sudah mengetahui bahwa ini semua kehendaknya Allah, itu sifatnya Allah. Sifat Allah tiada lain daripada zatnya. Jadi Allah Ta'ala juga yang menghendaki, Allah Ta'ala juga yang berkuasa, Allah Ta'ala juga yang berniat. Bukan hanya sebatas mengetahui di situ, tapi betul-betul amal ma'rifat ketika ingin berkehendak atau setelah berkehendak itu, atau sebelum berkehendak itu. Nah, di situ langsung tak connect Allah, tak connect Allah. Bukan hanya disebut Allah dalam hati, tidak, tapi connect betul-betul tahu yang berniat itu Allah. Nah, Allahnya pun harus betul-betul diketahui. Allah yang mana? Artinya, yang mana itu disebut Allah itu? Yang mana menyaksikan Allah itu? Yang mana betul-betul kenal Allah? Apa tidak? Ataukah hanya kata-katanya? Nah, disinilah perlu bahwa ru'yatullah, melihat Allah. Nah, hakikatnya Allah Ta'ala sendiri yang melihat dirinya. Maka setelah bisa melihat dirinya Allah Ta'ala, artinya secara syariat kita melihat kepada Maha Suci, namun hakikatnya Allah Ta'ala sendiri yang menyaksikan dirinya. Allah Ta'ala sendiri memuji dirinya, sifat memuji zat, zat menyaksikan sifat. Nah, makanya dikatakan ini napas ini adalah puji Muhammad, al-hayatu Muhammadiyah. Hamim, hayat Muhammad, hidupnya Muhammad itu adalah Rasulullah. Hidup Muhammad itu zat sifat. Zat sifat naik turun. Zat sifat. Nasab kepada
batang tubuh seluruhnya nyawa. Nah, di balik zat sifat ini adalah zat mutlak semata-mata. Itulah yang bernama Allah, zat yang maha suci. Nah, bukan hanya kita sekedar mengetahui saja bahwa oh Allah itu yang berkehendak, kita ini tidak ada daya dan upaya, kita ini betul-betul tidak ada, betul-betul tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Itu masih fana dalam perkataan, tapi tidak dalam tenggelam, betul-betul menyelami, betul-betul samudra lautan ahadiyahnya Allah. Tidak betul-betul menyaksikan Allah melalui Rasulullah itu sendiri. Betul-betul nyata-nyata, senyata-nyatanya harus disaksikan. Kemudian ketika berniat, saya mau makannya itu yang sering kita tidak connect di situ. Saya mau makan, niat, atau pas mau sholat, atau sebelum sholat, usalli farda maghribi salasa misal. Nah, ini lafadz niat. Tapi lafadz niat ini tujuannya untuk mendorong niat itu sendiri. Nah, seperti itu. Cuma ketika pas mengucapkan lafadz niat dan berniat di situ, nah di sini kesadaran kita di situ tidak tubadil dulu. Padahal wajibnya di situ di atasnya wajib, malah dianjurkan, sangat dianjurkan di situ supaya ibadah kita diterima di sisi Allah. Nah, ini secara syariat ibadah kita, tapi hakikatnya Allah Ta'ala juga. Artinya secara syariat, nah, itu betul-betul ya, ketika melafadzkan itu, mau itu dalam hati, mau itu dalam lafadz ini, nah sirnya itu, nah rasa kesadarannya itu harus connect. Kalau tidak connect itu masih akal-akalan, masih perasaan-perasaan kita saja. Oh, kalau saya tidak sadar apa-apa langsung saja, oh berarti itu masih kita, hadirin. Maka disitulah kesadaran yang mau dijaga. Bukan hanya mengetahui bahwa Allah yang 24 jam, Al-Hayyul, Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Lalu kita paham bahwa Allah yang maha hidup, Allah yang maha berdiri sendiri, baru kita paham juga bahwa Allah yang menggerakkan segala sesuatu, Allah yang berkuasa, Allah yang melihat. Nah, ini kan hanya kepahaman, tidak betul-betul menjalani praktek itu. Tidak betul-betul merasai kesadaran itu bahwa memang Allah Ta'ala yang melihat, memang Allah Ta'ala memang yang melihat, mendengar, berkuasa, berkehendak dan sebagainya. Nah, disitulah maka nanti ketika connect itulah yang dikatakan bahwa Allah Ta'ala yang sesungguhnya. Maka setelah seperti itu, hadirin semulakan, itulah niat yang suci, itulah niat yang ikhlas, yang pasti diterima Allah. Karena kenapa? Allah Ta'ala sendiri yang berafal di situ. Sudah jelas, karena Allah Ta'ala sendiri yang berniat di situ. Allah Ta'ala melalui sifatnya, melalui wujudnya sendiri, yaitu Rasulullah Muhammad. Jadi di mana kita di situ? Kalau masih kita menghayal ke sana ke sini, ataukah kita tidak sadar Allah di situ, kita tidak apa-apa langsung berniat saja begitu, tidak sadar Allah atau tidak connect kepada Allah pada situ, pada waktu berniat itu ataupun pada beribadah itu, maka itu tidak bisa dikatakan bahwa itu badil, tidak bisa dikatakan bahwa itu ibadah yang dikatakan ibadah yang ma'rifat. Artinya syariat yang bermakrifat atau makrifat yang bersyariat, syariatnya Allah. Karena kita tidak dalam kesadaran Allah, kita hanya kesadaran kita bermodalkan kita paham. Oh, kita paham bahwa pokoknya Allah yang maha menguasai. Tapi tidak dirasakan, tidak dikonsistenkan itu rasanya, kesadarannya itu. Kesadarannya contoh begini, mesranya itu, nah contoh. Ini kelakuan daripada Allah, afalnya Allah ini. Atau kalau kita jalan Nur Muhammad, Nur Muhammad ini. Nur Muhammad. Nur Muhammad yang mana? Yang kudroh, kuasa dia. Nur Muhammad ya, nyata kepada batang tubuh. Sifat ma'ani Nur Muhammad. Gerak dia, kuasa dia, berkehendak dia, Nur Muhammad. Nah, ininya yang mau dijaga, ini rasa, ini penyaksian begininya. Makanya yang paling penting itu adalah 2 kalimat syahadat. Tanpa 2 kalimat syahadat paham secara maknawiyah, secara hakikat yang sebenarnya, hanya syariat saja, maka kita tidak bisa untuk melangkah ke tingkatan ihsan.
Tidak benar nanti rukun kolbi kita. Tidak benar nanti daripada hakikat-hakikat batinia kita. Nah, kalau mau dibilang memang Allah Maha Tunggal, Maha segala sesuatu, Maha suci, Maha kuasa, Allah Ta'ala yang mempunyai ilmu dan sebagainya. Tapi bukan hanya dipaham itu namanya ilmu makrifat. Paham. Teori. Tapi teori itu tidak bisa juga kalau ditinggalkan. Karena kalau tidak ada teori, tidak bisa caranya untuk berbuat praktek. Nah, prakteknya itulah di amal makrifat yang dimaksud itu tadi. Kemesraan itu, mesrakan itu bahwa ini Nur Muhammad. Bukan hanya di kalam baru kita paham sudah selesai. Baru kita itu aja jalankan. Artinya kosongnya itu kosong tidak sadar begitu. Nah, jalan saja tunggu sampai mati. Bukan begitu maksudnya. Setelah paham ilmu makrifat, amalnya, istiqomahnya ini dalam kesadaran itu mesra terus dia. Mesra terus. Bukan hanya paham satu kali tok atau dua kali dikaji di tempat itu saja, di apa namanya, di forum itu saja atau di majelis itu saja, terus keluar dari situ pada saat berjalan lupa diri Allah, maksudnya lupa diri Allah, lupa kesadaran Allah. Saat naik motor lupa semua. Pas di rumah aja baru ke majelis atau buka YouTube tentang makrifat baru ingat lagi. Bukan itu. Atau pas mau mendirikan sholat baru ingat lagi mau tubaddil. Bukan itu. Bukan itu yang diinginkan. Tapi di antara sholat 5 waktu ini, nah ini yang dijaga nih, di antaranya nih subuh ke duhur, di antaranya ini yang kemesraannya ini mau dijaga di antaranya ini. Di antara wa ma bainahuma, di antara kedua itu. Itu yang paling sulit. Itulah khalwat yang sangat luar biasa. Makanya khalwat latihan kita khalwat 1 jam 2 jam untuk bagaimana mesra di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga nanti puncak-puncaknya tidak lagi ada rasa-rasa apa namanya, iri, rasa-rasa dengki, rasa-rasa senang, sakit, sehat, bahagia, menangis, sedih dan sebagainya. Itu adalah rasa-rasa Muhammad. Tapi kalau sudah fana dalam leburnya lautan ahadiyahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi rasa-rasa itu. Memang merasakan, tapi tidak hanyut di dalam kemesraan itu, tidak hanyut dalam rasa itu. Dia telah keluar dari rasa itu. Dia telah mati, namanya orang mati sebelum mati. Sebenarnya memang rasa, ruh itulah yang merasa. Cuma ditajallikan kepada perasaan, si nafs, jiwa itu yang merasakan. Nah, itu yang merasakan itu nafs, jiwa. Tajalli dari ruh, rasa itu menyatu dengan jiwa tadi. Makanya rasa dengan batang tubuh bergabung, terbitlah jiwa, nafs. Nah, si jiwa ini yang selalu mau depan. Si nafs ini, si jiwa ini yang berprasangka-prasangka bahwa saya ini melihat dan sebagainya. Nah, itu yang mau didiamkan. Itu yang mau istilahnya mati sebelum mati. Itu yang betul-betul dipulangkan kembali kepada yang hak. Bukan hanya kita harus kembali kepada Allah sekarang dan sebagainya. Nah, itu kan teori tah. Nah, betul-betul kemesraannya, kemudian betul-betul kembalinya kepada Maha Suci. Betul-betul kembali rasakan, sadari betul-betul ke situ. Habis dan dipraktekkan dan nampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Jadi mungkin begitu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa betul-betul dijaga dalam ininya, kesadarannya. Yang paling gampang itu sebenarnya langsung saja kesadaran Nur Muhammad. Yang menyaksikan Nur Muhammad, yang disaksikan Nur Muhammad. Nah, yang penting paham Nur Muhammad itu tiada lain daripada zat yang bernama Allah. Tidak lain tapi bukan. Nur Muhammad ini dari Allah, dari zat Allah. Zat Allah daripada Rabbul Izzati. Nah, paham di situ baru musyadakan Nur Muhammad. Tapi orang-orang yang belajar salik dan sebagainya, itu lebih bagusnya mesrakan dulu yang pelajarannya itu, baru ke
terakhirnya ke Nur Muhammad begitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.